Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nasyila Desyifa Hamman dari Program Studi S1 Keperawatan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menampilkan pemeriksaan perkembangan anak pada umur 2 tahun dengan dua metode atau dua tahap. Yang pertama, KPSP atau disebut juga dengan Questionnaire Plus Screening Perkembangan. Yang kedua ada DDST, yaitu Denver Development Screening Test. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, perkenalkan, nama saya Nasyila Desyifa Hamman, mahasiswa jurusan perawatan Universitas Negeri Padang. Saya datang ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan perkembangan anak. Apakah Ibu bersedia? Waktunya sekitar lebih kurang 20 menit Ibu. Tempatnya di sini saja. Baik, bersedia. Baik, bersedia ya Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ice Trisnawati. Ibu Ice. Panggilnya Ibu Ice ya Bu. Anak Ibu namanya siapa Bu? Nama panjangnya apa nama pendek? Nama panjangnya saja. Krisna Naziha Nasra. Husna Naziha Nesra. Kalau nama pendeknya Naziha ya Bu? Iya. Berarti panjangnya Naziha. Naziha lahirnya kapan Bu? Tanggal 19 Maret 2024. 19 Maret 2024. Ibu? Iya, wah. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan perkembangannya itu ada dua metode. Yang pertama itu ada berupa questionnaire namanya KPSP. Lalu yang kedua ada Denver atau DDST. Kalau untuk KPSP itu dia ada berupa questionnaire atau pertanyaan yang bakal Ibu jawab. Ibu tinggal menjawab iya atau tidak. Ya untuk pernah atau bisa, sering ataupun kadang-kadang. Kalau tidak itu Nazihanya belum pernah, tidak pernah atau tidak tahu Bu. Nah, kalau untuk Denver itu tuh lebih spesifik atau lebih jelas daripada KPSP ini, karena nanti Naziha akan melakukan beberapa kegiatan nantinya. Nah, tapi sebelum itu kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dulu Bu, dan juga pemeriksaan fisik yang namanya head to toe. Tanda-tanda vital itu yang diperiksa nantinya ada suhu, nadi, dan pernafasan Naziha. Kalau untuk pemeriksaan fisiknya nanti diperiksa berat badan Naziha, tinggi badan Naziha, lingkar kepala Naziha, lingkar lengan atas, sama lingkar dada Naziha Bu. Kita mulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital dulu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Naziha mau ya diperiksa? Mau? Iya. Iya. Ayo kita mulai ya. Kita ukur suhu dulu ya. Mana kecilnya? Mana kecilnya? Iya, kecil. Tunggu sampai berbunyi ya. Nanti ambil ya. Nanti ambil tengah-tengah. Ini angkat tangannya dulu. Ini pakai tangan. Ini pakai tangan. Wah, berapa itu suhu Naziha? 32. Nah, Ibu, baik, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan tanda vitalnya. Hasilnya itu suhu Naziha 36,4 derajat Celcius. Itu normal ya, Bu? Iya. Iya ya. Iya, pintar. Ye. Lalu kalau untuk nadinya itu 104 kali per menit dan juga pernafasannya 22 kali per menit. Itu tuh normal sesuai usia Naziha ya, Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe namanya, dimulai dari berat badan Naziha, lalu nanti tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lingkar dadanya Ibu. Oke. Kita mulai ya Bu. Coba sini, 78. Pas ya, angkat dulu, angkat tangannya. Angkat satu lagi angkat. Iya pintar. Pintar. Oh, pintar. Biar ada cantik ya. Iya, cantik. Lengannya. Oh, cantik lengan Cantik Adek. lengannya ya. Nah Ibu, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan fisik head to toe. Berat badan Naziha. Iya, berat badannya 9 kilo. Terus tinggi badannya 78 cm. Lingkar kepala 48 cm. Lingkar lengan atas juga 14 cm. Nah, dari hasil pengukuran itu lingkar kepala sama lingkar lengan atas dan lingkar dadanya itu normal Ibu, sesuai dengan usianya. Namun mungkin kalau untuk berat dan tingginya relatif di bawah rata-rata. Karena itu dia kan dihitung indeks massa tubuhnya apakah normal sesuai usianya. Jadi berat badan dibagi
tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, Nazia kan 9 kg itu Bu. Dibagi tinggi badannya 78 kali 78 meter, jadi hasilnya 14,8. Nah, itu tuh udah tergolong normal mungkin, tapi masih di rata-rata cukup ya Bu. Nah, jadi Ibu perlu tingkatkan lagi asupan gizi Naziha, misalnya untuk makannya 3 kali sehari, lalu diselingi snack sehat, ataupun nanti banyak proteinnya, ikan, ayam, tempe, tahu gitu Bu. Nah, sekarang kita langsung saja ke metode pertama atau tahap pertama, yaitu KPSP. Nah, untuk KPSP ini nanti Ibu seperti yang saya jelaskan tadi, ada jawabannya atau tidak. Ya, kalau misalnya Nazihanya bisa, pernah atau kadang-kadang. Kalau tidak itu untuk belum pernah, tidak pernah atau tidak mau Nazihanya. Ya, pertanyaan pertama Ibu, kalau Ibu melakukan pekerjaan di rumah, misalnya melipat baju, menyapu rumah, apakah Naziha pernah meniru Bu? Pernah. Pernah. Nah ya Bu. Lalu Naziha dapat meletakkan satu buah kubus di atas kubus lainnya nggak Bu? Tanpa jatuh? Bisa. Bisa. Lalu apakah Naziha bisa mengucapkan paling sedikit 3 kata yang mempunyai arti selain mama, ayah, kakak? Misalnya dia bisa kata minta, tidak, boleh. Bisa. Bisa. Lalu misalnya pas lagi main, Naziha bisa jalan mundur 5 langkah nggak? Tidak bisa. Oh, berarti belum bisa ya Bu ya? Bisa. Lalu Naziha udah bisa lepas baju atau celananya sendiri nggak Bu kalau misalnya mau mandi? Bisa. Bisa. Selanjutnya Naziha sudah berani naik tangga sendiri Bu tanpa bantuan? Bisa. Selanjutnya kalau misalnya Ibu tanya mana hidung, mana mata, mana tangan, apakah Naziha bisa langsung tunjuk dengan benar tanpa dibantu? Bisa. Lalu Naziha makan nasinya bisa suap sendiri tapi tidak tumpah, tidak? Bisa. Pintar Nazihanya ya Bu. Alhamdulillah. Kalau disuruh bersihin mainan nih, Nazihanya bawain mainannya ke sini atau bawain piring yang habis makan, dia sudah mau atau mengerti belum Bu? Kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang, berarti ya Bu, kadang-kadang bisa. Terakhir, bisa nggak Naziha bisa menendang bola sebesar bola tenis bisa segini Bu tanpa bantuan Ibu? Bisa. Bisa. Baik Ibu, setelah mana ya? Baik Ibu, untuk metode pertama atau tahap pertamanya melalui kuesioner, hasil perkembangan Nazia sudah sesuai dengan usianya, yaitu skornya sempurna. 9 pertanyaan sudah bisa atau sudah ia melakukannya. Nah, nanti Ibu tinggal melanjutkan pola asuh yang sama ya Bu, karena Nazia sudah bisa melakukan semua poin pemeriksaan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan kedua yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu DDSC atau Denver. Tes ini sedikit lebih mendalam atau lebih kompleks daripada yang KPSP, karena nanti Naziha dikaji tiap aspeknya. Aspeknya itu ada personal sosialnya, lalu juga motorik halusnya, bagaimana bahasa Naziha, lalu juga ada motorik kasarnya, agar kita bisa lebih yakin bagaimana perkembangan Naziha nantinya. Kita mulai ya Bu. Nah Ibu, untuk pemeriksaan Denver ini kan tadi saya sudah menanyakan tanggal lahir Naziha. Tanggal lahirnya kan tanggal 19 bulan 3 2024 ya Bu. Nah, tanggal hari ini tuh tanggal diperiksa tanggal 16 bulan 5 2026. Jadi nanti dikurang Ibu, 16 kurang 19, kita ambil satu dari bulannya, itu tuh berarti 16, satu bulan kan 30 hari Bu, berarti tambah 30, jadi 6, 4, jadi 46 hari. 46 hari itu berarti dikurang 19, berarti 6 kurang 9 itu 7, jadi tinggal 3 kurang 1 itu 2, berarti 27 di sini Bu, 27. Lalu ini kan bulan 5 nya udah diambil 1 bulan, jadi tinggal 4 kurang 3 berarti 1,
26 kurang 24 berarti 2. Nah, umur Naziha itu 2 tahun, 1 bulan 27 hari. Nah, kalau untuk Cancer ini, dia kalau lebih 15 hari itu digenapin menjadi 1 bulan. Tapi kalau misalnya kurang itu ambil yang bulan sebelumnya. Jadi umur Naziha itu 2 tahun, 2 bulan. Nah, jadi kita tarik garisnya seperti ini, Bu. Garis 24, ini kan 24 bulan, berarti 2 tahunnya di sini. Ini untuk 2 tahun 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 3 tahun. Jadi garisnya itu bakal ada di tengah-tengah yang ini, Bu. Tengah-tengah seperti ini. Nih. Nah, nanti saya akan menanyakan kotak yang tidak menyentuh garis, 4 ada 3 sampai Naziha sudah bisa melakukannya. Lalu kotak yang terkena garis, lalu yang belum terkena garis, yaitu sebelah kanan. Nah, kita langsung ke aspek pertama ya Ibu, yaitu personal sosial. Yang pertama itu Naziha udah bisa membuka pakaiannya sendiri belum, Bu? Kadang-kadang bisa, tergantung bajunya. Tergantung bajunya, kecil. Seandainya bajunya longgar dia bisa buka sendiri, tapi kalau bajunya kekecilan itu susah. Oh, baik Ibu, susah. Kalau untuk menggunakan sendok atau garpu Naziha udah bisa, Bu? Udah bisa ya, Bu. Naziha di rumah suka bantu-bantu Ibu nggak, Bu? Sering. Apa yang kita lakuin dia ngikut, ya, Bu. Kalau untuk minum dengan cangkir dengan gelas Naziha udah bisa atau tidak, Bu? sudah bisa. Ya bisa, berarti lulus ya Ibu nama. Nah, untuk yang menyuapi boneka Naziha udah bisa nggak, Bu? Suap-suap ala-ala main-main gitu, Kayaknya bisa. kayaknya bisa. Nanti kita coba ya, Bu, melakukan kegiatannya sama Naziha. Boleh. Berdasarkan yang dilakukan Naziha tadi, udah bisa ya, Bu, Nazihanya menyuapi boneka, berarti Nazihanya pas atau lulus. Untuk memakai baju sendiri Naziha udah bisa, Ibu? Kadang-kadang Tergantung bajunya lagi, karena susah ya, Bu, pakai baju sendiri. Iya. Kalau gosok gigi dengan bantuan Naziha udah bisa, Bu? Kalau dibantu Nazihanya gosok gigi? Bisa, tapi ada kadarnya. Oh, ala kadarnya. Oh, baik Ibu. Ya, kadarnya. Untuk cuci tangan dan mengeringkan tangan sendiri Naziha udah bisa? Bisa kayaknya. Bisa. Dilap pakai tisu kan. Iya, Naziha misalnya ini air kan, Naziha masukin tangannya, lalu dilapnya pakai tisu, udah bisa berarti, Bu. Pas lulus ya, Bu. Kalau untuk menyebut nama teman, Bu? Bisa. Cuman ujung-ujung namanya enggak. Oh, misalnya dia manggil Kak Dipa, dia panggil Dipa. Oh, kalau untuk spesifik nama teman kayaknya belum ya, Bu, karena udah baru 2 tahun. Berarti dia cuma bisa manggil kakaknya. Ya, selingkaran dia yang lain-lain mungkin susah. Iya, berarti kayak abangnya Zapa apa gitu ya? Iya, tapi nggak terlalu jelas kayak abang. Oh, bang. Kalau untuk memakai baju yang berkancing, Ibu, yang ada kancingannya udah bisa atau belum? Kayaknya susah. Susah ya, Bu ya. Ya apa? Karena itu termasuk normal, Ibu, karena belum ke garis tahunnya. Kalau berpakaian tanpa bantuan pasti juga belum bisa berarti, Bu. Lalu untuk aspek kedua lagi ya, Bu. Oke. Naziha udah bisa bikin menara dari 2 kubus atau 4 kubus, Bu? Oh, bisa. Udah bisa. Kita tes ya, Bu. Ya, Nazihanya bisa. Berdasarkan yang dilakukan Naziha tadi, dia udah bisa menaruh 2 kubus dan 4 kubus, tapi kalau untuk 6 kubus dia jatuh ya, Bu. Berarti dia bisanya 4 kubus sama menara 2 kubus. Kalau 6 kubus kan terlalu susah. Iya, terlalu tinggi ya, Ibu. Nah, kalau misalnya untuk permainan manik-manik ataupun mungkin diganti pilus kecil-kecil, Naziha udah bisa ambil sendiri, Bu. Udah bisa juga. Kita cobakan ya, Bu, Nazihanya. Enak. Oke, Naziha udah bisa melakukannya ya, Ibu. Udah bisa ambil pilus sendiri dari plastiknya. Ya, berarti ini lulus. Oke, pas. Untuk mencoret-coret Naziha udah bisa, Bu, di buku coret-coret sendiri, misalnya pakai lingkaran atau apa gitu. Kalau mencari-cari semaunya bisa, tapi kalau disuruh-suruh kayaknya belum itu. Oh, berarti dia
kapan maunya bisa Kapan gitu. maunya bisa. Oh, bisa. Oke. Untuk meniru garis vertikal, Bu, meniru garis kayak gini, 1 sampai ke bawah kayaknya. Kayaknya itu belum bisa deh, soalnya dia pegang penanya kan belum pas. Oh, oke, Bu. Kita coba ya, Bu, sih. Nazia udah bisa mencoret-coret ya, Ibu, udah dilakukan di kertas tadi. Dan untuk meniru dengan garis vertikal kayaknya belum bisa karena udah bisa tapi cuman segaris-garis tadi, segaris-garis Sebisanya. ya sebisanya. Tapi tidak apa-apa, Bu, tergolong normal kok, Bu, karena di kanan garis belum menyampai garis tahunnya. Jadi untuk menala dari kubus belum bisa, Kak. Belum bisa ya, Bu. Yang terlalu tinggi Iya, belum terlalu bisa, tinggi belum ya. bisa karena menembus juga belum bisa kan, Bu. Menggoyangkan ibu jari, Bu. Apa kita coba dulu? Nazianya menggoyangkan ibu jari bisa atau tidak? Boleh? Oke. Ini mana jempolnya dulu? Jempolnya mana? Jempolnya mana dulu? Ini gini. Ya gini. Oh gini. Oh gini. Iya. Oh ya. Untuk menggoyangkan ibu jari, Nazia udah bisa ya, Bu, menggoyangkannya dengan seperti ini. Oke. Nah, kita ke aspek bahasa ya, Bu. Mm-mm. Untuk Nazianya udah bisa menunjuk 2 gambar atau tidak, Ibu? Kalau 2 gambar sih bisa. 2 gambar bisa seperti ayam, Ya, ikan, meong. meong, salahnya. Untuk 3 kata mungkin bisa, 2 kata bisa, 2 kata bisa juga, 1 kata. Berarti untuk kombinasi kata, Ibu, kombinasi kata misalnya dia mau ayo pergi, ayo nggak mau gitu, Bu. Ya, ayo nah gitu. Oh, ayo Ama nah. cantik. Ama cantik. Ayo anteng. Nah, itu Oh, udah bisa berarti, Bu. Untuk menyebut 1 gambar, Nazia udah bisa, Bu. Bisa? Menyebut Seperti meong, ayam, ayam, ikan, ikan, ya, mobil. mobil, motor gitu ya, Bu. Boom, motornya boom Boom. gitu. Untuk bagian badannya, Nazia udah bisa menyebutkannya, Bu. Kayak mana mata, mana hidung. Itu dia bisa. Oh, udah bisa. Menunjuk 4 gambar udah bisa, Ibu. Paling banyak 4 gambar. Oh, paling banyak 4 gambar. Berarti Nazia udah bicaranya udah lumayan dimengerti ya, Bu. Misalnya dia mau makan, mau minum, kita udah Ibu udah paham atau belum? Oh, kalau yang apa sehari-hari sih bisa. Sehari bisa. Tapi nggak semua. Berarti kadang-kadang ya, Bu ya. Iya. Berarti untuk menyebut lebih dari 4 gambar Nazia belum bisa ya, Bu. Ya, itu kan terlalu Susah banyak. atau banyak ya. Mengetahui 2 kegiatan, makan, dia mau makan, tidur, minum, pergi, udah bisa, Ibu. Kalau itu udah bisa. Mengerti 2 kata sifat, misalnya cantik, ganteng, udah bisa, udah mengerti Nazialnya, Bu. Kalau mengerti sih ibu nggak tahu, cuman kalau dia ngomong bisa ma cantik, ma anteng, Ma anteng. Oh, berarti ma kalau bobo ada. oh iya, Ibu ya, Bu. Berarti udah bisa ya, Bu ya, tapi belum terlalu spesifik, terlalu jelas. Menyebut 1 warna? Satu warna bisa. 1 warna bisa. Misalnya warna biru. ada. Oh, warna biru. Berarti warna biru cuman ya, Bu. Berarti kegunaan 2 benda. Maksudnya 2 benda itu misalnya gelas ini untuk minum, sendok ini sendok untuk untuk emak gitu, itu makan. bisa. Oh, bisa. Menghitung 1 kubus Bisa. bisa. Misalnya 1, 2, 3 dia ini, bisa. Terus kalau selanjutnya mungkin itu kebalik-balik. Oh, kebalik-balik. Jadi untuk ini 1, 2, 3 udah bisa ya, Bu. Kalau berarti untuk kegunaan 3 benda berarti nadanya belum bisa, Bu. Lebih dari ya terlalu susah dibuat. mengetahui 4 kegiatan belum bisa juga ya, Bu. Belum bisa. Oke. Untuk yang gambar sama menunjuk gambar, menyebut gambar, kita cobakan ke Naziha ya, Bu. Apakah benar Naziha bisa melakukannya atau tidak? Kucing. Ih, pintar. Ayam mana ayam? Ih, pintar. Mana mobil apa? Mana mobil apa? Mobil apa? Mobil oto apa? Mana? Oto apa? Ih, pintar. Onda apa? Bumbu apa? Lau. Kalau topi ayah mana topi ayah? Kalau sapi? Mo. Kalau bumbu apa? Mana bumbu apa? Bumbu apa pintar. Bumbu apa? Kalau guguk. Wow, mana nak wow. Wow, mana wow.
Ih, pintar. Ini kepia ini. Ini warna apa? Warna apa? Nah, untuk menyebut dan menunjuk gambar dan mengetahui warna udah kita coba tadi Bu, udah bisa Nazihanya. Berarti dia termasuk pas lulus atau normal ya Bu. Langsung saja kita masuk ke aspek terakhir, yaitu motorik kasarnya. Naziha udah bisa menendang bola ke depan nih atau tidak Ibu? Bola kecil atau Kalau bola bola besar? kecil bisa, tapi kalau besar mungkin Oh, nggak terlalu susah. terlalu susah ya Bu berarti. Kalau untuk berjalan naik tangga sendiri Naziha udah bisa Ibu? Udah bisa. Kalau untuk lari, Kalau lari sih, kalau disuruh dia nggak mau. Cuman kalau bergelut sama abangnya, kadang-kadang terkejut gitu kan, dia lari bisa. lari bisa. Kalau misalnya dia lagi bergaul sama abangnya, kakaknya. Berjalan mundur, Kalau mundur sih belum pernah coba. belum pernah coba. Berarti Nazihanya udah bisa berjalan dengan baik ya Bu? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah bisa. Untuk melompat Nazihah udah bisa atau belum ya Bu? Kalau melompat belum. Oh belum. Melempar bola lengan ke atas? Nah itu bisa. 2, 3. Untuk loncat jauh Nazihanya udah bisa atau belum kira-kira Bu? Belum. Belum. Berdiri 1 kaki 1 detik? Belum deh. Belum. Nanti bisa Ibu dicoba sendiri kalau misalnya Nazihah udah lagi main-main, dicoba latih, bisa nggak dia berdiri 1 kaki 1 detik. Berarti berdiri 1 kaki 2 detik juga belum kan? Belum ya Bu? Udah bisa ya Bu Nazihanya melakukan melempar bola, terus menendang bola, terus juga bisa berjalan naik tangga dan lari. Nah Ibu, untuk tahap kedua sudah selesai ya Ibu, dites Nazihanya dari aspek personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasarnya. Hasilnya itu Nazihah itu sesuai dengan usia perkembangannya, dinyatakan normal ya. Lalu berarti Ibu lanjut pola asuh yang sama. Selama ini Ibu terapkan karena sudah mendukung perkembangan Nazihah. Jadi jangan lupa Nazihanya diajak bermain lebih sering ya. Diajak bermain lebih sering Ibu. Lalu nanti bisa disesuaikan dengan kesiapan Nazihah. Lalu juga nantinya jangan lupa rutin ke posyandu. Iya, jangan lupa rutin ke posyandu atau ke layanan kesehatan untuk mengecek grafik perkembangan Nazihanya. Oke, baik. Iya, karena kalau misalnya kan Nazihah udah 24 bulan, berarti 2 tahun 2 bulan, artinya 26 bulan ya Bu. Jadi pemeriksaan selanjutnya ini kita bisa mencobanya sekitar 6 bulan lagi ke depannya, 6 bulan sekali. Jadi umur Nazihah 32 bulan, berarti di bulan November nanti bisa dicek lagi Nazihanya seperti tes KPSP atau pemeriksaan DDST atau Denver. Mungkin itu saja kegiatan atau pemeriksaan kita pada pagi hari ini Ibu. Jadi jika ada pertanyaan atau Ibu perlu bantuan untuk pemeriksaan perkembangan ataupun nanti tanya-tanya bagaimana melakukan pemeriksaan KPSP dengan kuesioner atau dengan DDST atau Denver 2 dengan grafik seperti ini Ibu. Ibu ada yang mau ditanyakan lagi Ibu terkait perkembangan Nazihah? Kayaknya sudah jelas. Sudah jelas ya Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu belum paham nanti Ibu bisa menghubungi saya saja. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Saya pamit dulu Ibu. Terima kasih. Iya.